Shalom saudaraku, kali ini kami akan menyampaikan pesan Natal untuk tahun 2022. Mengapa harus ada pesan Natal ini? Supaya mengingatkan kepada kita, di dalam kita menyambut atau merayakan Natal, kita melakukannya dengan benar, tidak melenceng dari tujuan Natal itu sendiri. Oleh karenanya itu saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar kembali melalui data yang terdapat di dalam Alkitab. Saudara, kalau saudara perhatikan betul-betul peranan malaikat Tuhan di dalam kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, itu sungguh amat besar saudara. Dimulai dari proses ketika dikandung oleh perawan Maria saudara. Ya, kemudian dilahirkan, itu ada peranan malaikat. Ketika setelah dilahirkan juga ada suatu masa lagi malaikat Tuhan peranannya begitu besar. Sehingga kehadiran Yesus ini bukanlah kehadiran biasa-biasa saja saudara. Ada sebagian orang yang melecehkan, menghina mengenai kehadiran Yesus ini karena di pikiran mereka Yesus itu lahir seperti orang-orang biasa saudara. Sehingga ada yang menghina bertanya, kalau Yesus itu dilahirkan, siapa bidannya? Bagi kami, tidak peduli dengan orang-orang yang menghina, karena kami sungguh yakin dan percaya mengapa Yesus kami agungkan dan kami imani sebagai Tuhan, sebab firman Tuhanlah yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Oleh karena itu kita mari belajar saudara melalui Alkitab. Ketika Yesus oleh Roh Kudus dikandung oleh Maria perawan Maria di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita baca sama-sama saudara. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ini kali pertama peranan malaikat, saudara, ini Yesus masih di dalam kandungan, Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan saudara, di zaman itu belum ada teknologi USG, tidak ada saudara. Tetapi malaikat langsung menyatakan bayi yang dikandung oleh perawan Maria ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Bahkan langsung dititipkan kepada Yusuf untuk menamakan dia Yesus. Jadi saudara, kalau kita mendengar nama Yesus hari-hari ini, jangan kita berpikir bahwa nama itu diberikan oleh ayah ibunya Yesus, diberikan oleh Yusuf atau Maria. Bukan saudara, nama Yesus itu diberikan langsung oleh Allah Elohim, melalui malaikat itu diucapkan. Kita sudah baca tadi, kan? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan yang menyatakan bahwa Yesus ini adalah juru selamat, itu bukan juga manusia, tetapi malaikat itu sendiri. Dikatakan di situ, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Bahkan saudara, yang memproklamirkan atau yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan juga malaikat, saudara. Kita bisa temukan hal itu di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Ya, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut." Ini adalah kemunculan malaikat yang kedua ketika Yesus dilahirkan. Kalau yang sebelumnya yang saya baca itu adalah ketika dikandung, sekarang dilahirkan, malaikat muncul lagi. Peranan malaikat datang kembali. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, saya ulangi saudara ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus. Kristus ini adalah Yesus, Tuhan di kota Daud. Jadi kalau hari ini orang Kristen, saudara dan saya mempercayai Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, itu bukan karena ada kesepakatan di antara sesama manusia. Jadi tidak ada sekelompok orang yang bersepakat, "Oh mari kita jadikan seseorang ini menjadi Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat." Tidak, saudara. Alkitab yang menyatakan, malaikat Tuhan berkata, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Oleh karenanya, alangkah sialnya kalau sampai ada orang yang bukan menerima, ya, bukannya dia menerima apa yang disampaikan malaikat Tuhan ini, tetapi justru menghinanya, saudara. Ya, kita sedang berbicara tentang keselamatan ini, ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu ada orang datang mengatakan, "Siapa bidannya?" Ada lagi yang menghina ini dan itu. Juru Selamat dihina, Tuhan dihina. Yang mengatakan Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan, malaikat Tuhan, bukan manusia. Lalu kita kembali sedikit ke Lukas 2 ayat 10. Di sana kita baca lagi, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi kehadiran Yesus ini bukan untuk sekelompok bangsa, bukan untuk sekelompok suku, bukan sekelompok orang, tetapi untuk seluruh bangsa, tidak terkecuali. Ya, kehadiran Yesus ini adalah untuk seluruh bangsa. Dikatakan di situ, "Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar." Ya, kesukaan besar. Kalau kita mereferensi dari kitab King James Version, di sana menggunakan kata great joy atau sukacita besar. Jadi bukan hanya kesukaan besar, tetapi sukacita besar. Nah, di sini poin yang saya ingin sampaikan sebagai pesan Natal, bahwa ketika kita merayakan Natal, saudara, ya, bukan kemeriahan sebenarnya yang diutamakan. Ya kan, bukan rame-ramenya, saudaraku. Ya, kita itu disuruh bersukacita. Ya, sukacita besar itu harus ada di dalam diri kita terkait dengan kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita bersukacita untuk hal itu. Kita bukan bersenang-senang, bersukacita karena kita mempunyai kesempatan untuk tampil, ya, mempunyai baju baru. Kita bisa kongko-kongko, berkumpul, bersenda gurau, ya, kita berada di suatu ruangan yang megah, kita bisa menyanyikan lagu-lagu Natal, kita bergembira di sana. Bahkan ada mungkin di daerah-daerah tertentu mereka menyusupkan minum-minuman keras, ya saudara, minum-minuman keras maksud saya. Ya, jadi memaknai Natal itu dengan cara yang hal seperti itu, bereforia, ya, melakukan perayaan secara kesukaan yang di luar batas, saudara. Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan di sini, "Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu sukacita besar," terkait dengan apa? Telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Jadi kalau kita mau bersukacita di dalam perayaan Natal, saudara, bersukacitalah hatimu itu karena Yesus telah hadir ke dalam dunia ini menjadi penebus dosa saudara dan saya, dan untuk itulah kita bersukacita. Yesus datang ke dalam dunia ini bukan sebagai artis, saudara. Dia bukan aktor, bukan pesohor, sehingga kita akan bereforia gitu, bersorak-sorai karena kita seolah-olah sedang menonton BTS, ya, sedang menonton seseorang artis gitu, ya. Yesus datang ke dalam dunia ini, kepentingannya adalah untuk menyelamatkan manusia daripada dosanya, saudara. Ya. Di dalam Matius 1 ayat 21 tadi kita sudah baca, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, saudara. Jadi Yesus tidak membutuhkan kita itu bersorak-sorai yang tidak karuan, saudara. Ya, yang dibutuhkan Yesus itu kesadaran kita bahwa hai engkau orang berdosa, sekarang aku hadir di tengah-tengahmu, engkau mempunyai jalan sekarang untuk beroleh keselamatan. Itu saudaraku yang diharapkan oleh Yesus. Engkau menyadari itu, bahwa engkau menyadari Yesus yang telah datang itu adalah Tuhanmu, ya, yang tadinya tidak engkau kenal siapa Tuhanmu, sekarang engkau kenal, dan dia menjadi pintu masuk bagi saudara dan saya memperoleh keselamatan. Ya, kita mempunyai jalan untuk beroleh keselamatan. Kalau selama ini keturunan yang lalu-lalu, ya kan, orang-orang di masa lampau, mereka mau bertuhan pun mereka bingung. Ya, siapa Tuhan yang sebenarnya? Sehingga ada yang membuat patung lembu emas, ya. Mereka menyembah patung karena ketidaktahuan mereka. Sekarang Yesus mendatangkan dirinya, ya, hadir tengah-tengah umat manusia. Dia datang di tengah-tengah kehidupan manusia, sehingga kita menjadi jelas bahwa kita mempunyai Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, yang hadir, di mana kehadiran dia ke dalam dunia ini bukan serta-merta atau sekonyong-konyong, tetapi didahului oleh malaikat Tuhan yang memberitakan hal itu. Malaikat Tuhan, saudara. Jadi tidak main-main, ya kan? Yesus itu lahir karena sebelumnya diberitakan oleh malaikat Tuhan. Di dalam kandungan, selagi masih dalam kandungan, diberitakan oleh malaikat Tuhan. Setelah lahir, diberitakan kembali oleh malaikat Tuhan. Bahkan ada suatu periode malaikat Tuhan muncul untuk ketiga kali, ya, yaitu di dalam Matius 2 ayat 13, ya, malaikat Tuhan muncul untuk ketiga kali. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara perhatikan, kembali lagi-lagi peranan malaikat Tuhan. Jadi Yesus ini betul-betul dikawal, saudaraku. Ya, malaikat Tuhan terus. Mulai sejak dalam kandungan Maria, perawan Maria, ada malaikat Tuhan yang bersuara kepada Yusuf, ya, suaminya Maria. Lalu setelah dilahirkan, kita sudah baca tadi, ya kan, malaikat Tuhan kembali datang untuk bersuara, memberitakan tentang kelahirannya. Dan ketika ada rencana jahat dari Herodes, lagi-lagi malaikat Tuhan datang memberitahu kepada Yusuf dalam mimpi untuk dia mengambil anak itu serta ibunya dan lari ke Mesir, tinggal di sana sampai ada firman yang datang kembali. Lalu kemudian muncul keempat kali, saudara, di dalam Matius 2 ayat 19. Keempat kali malaikat muncul. Matius 2 ayat 19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Bayangkan, saudara, ya,
begitu terjaganya, saudara. Bukan manusia yang diutus bolak-balik untuk memberitahukan kepada Yusuf, malaikat Tuhan, saudara. Jadi kalau kita sampai tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar juru selamat dan Tuhan, betapa sialnya kehidupan kita ini. Maka kepada kita yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat juga harus hati-hati. Ya, ketika Natal tiba, itu bukanlah suatu keadaan, suatu hari di mana kita kemudian mempunyai rencana-rencana yang sifatnya hanya untuk bergembira, saudara. Ya, untuk eksis. Tuhan membutuhkan hati kita yang betul-betul menyadari bahwa kedatangan Dia, kehadiran Dia di dalam dunia ini adalah demi untuk keselamatan saudara dan saya, sehingga kita bersuka cita di hari Natal ini karena hal itu. Kita bersuka cita karena kita menyadari, waduh, Yesus telah datang sehingga kita mempunyai celah atau pintu masuk, ya. Kita mempunyai jalan untuk beroleh keselamatan. Karena yang datang adalah Yesus, yang Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari mana kita tahu dan kita yakin bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat? Karena malaikat Tuhan yang mengatakan hal itu, bukan manusia. Tidak ada peranan manusia dalam hal ini. Ketika Yesus datang hadir ke dalam dunia ini, tidak ada peranan manusia, saudaraku. Ya, ini hanya malaikat Tuhan dengan Yusuf dan ibunya Maria. Tidak ada orang lain, saudara, yang terlibat. Ya, yang paling berperan, bahkan yang paling berperan itu adalah ibunya Maria, ya, perawan Maria. Malaikat berkata kepada Yusuf bahwa yang dikandung oleh perawan Maria ini adalah dari Roh Kudus. Di dalam kandungan itu adalah seorang anak laki-laki dan hendak engkau menamaikan dia Yesus. Itu, saudaraku. Ya, tidak ada campur tangan. Sehingga kalau hari ini ada orang yang sengaja dengan sentimen tidak mau mengakui, mereka lalu mengatakan seolah-olah kelahiran Yesus itu seperti kelahiran manusia biasa. Tidak, saudara. Yang tidak percaya tinggallah tidak percaya. Tetapi kita yang sudah percaya, yang sudah dibukakan hati nurani kita untuk melihat dengan terang bahwa kedatangan Yesus, kehadiran Yesus di dalam dunia ini difirmankan Allah melalui malaikat Tuhan, ya, yang menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah malaikat Tuhan. Itu dasar kita percaya hari ini. Puji Tuhan, hati kita bisa terbuka, pikiran kita bisa terang, sehingga kita tidak menolak keselamatan yang begitu luar biasa ini, saudara. Karena ada orang-orang yang tidak akan selamat ketika mereka menolak Yesus. Ya, dan itu pasti celaka. Karena kalau menolak Yesus berarti menolak Tuhan. Menolak Yesus berarti menolak keselamatan. Karena yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, malaikat Tuhan. Kalau malaikat Tuhan saja kita tidak percaya, terus siapa lagi yang kita mau percaya, saudara? Ya, tipu daya iblis selalu akan ada agar supaya kita masuk semua ke dalam api neraka yang kekal, sehingga akan muncullah suara-suara yang menentang kebenaran ini. Padahal malaikat Tuhan yang mengatakan hal itu. Ya, tetapi dibuat berita-berita baru seolah-olah bukan seperti itu kejadiannya. Tetapi puji Tuhan sekali lagi, saudara. Ya, saudara dan saya telah menerima kebenaran ini. Hati kita telah dicelikkan, dibuka. Ya, pikiran kita dibuka, kita menjadi terang. Kita bisa mengerti bahwa Yesus ini adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa menyadari bahwa Yesus ini yang menyatakan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukan manusia. Bukan karena ada konsensus, bukan karena ada konsili, bukan ada satu perkumpulan orang yang memproklamirkan seseorang manusia menjadi Tuhan. Tidak. Malaikat Tuhan yang mengatakan hal itu. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar atau sukacita besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan
di kota Daud. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini. Selamat Natal bagi setiap saudara. Terimalah Yesus di dalam hati saudara dengan sukacita. Bersukacitalah karena kehadiran Yesus adalah jalan bagi setiap orang untuk beroleh keselamatan. Yesus adalah pintu masuk bagi setiap orang untuk beroleh keselamatan. Kita bersukacita karena hal itu. Selamat Natal saudara, sehat selalu, haleluya, amin.